Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan seperti biasa di Kabrowsing kali ini kita akan browsing-browsing santai. Kita bakal membaca berita yang sudah ada di dunia internet. Dan kebetulan aku record tanggal 3 jam 11 malam. Jadi ini adalah H-1 untuk pertandingan ISF antara Indonesia dan juga Philippines. Dan sudah bisa dipastikan kalau lu nanya sama gua dukung siapa, 100% gue akan memberikan dukungan kepada tim Indonesia. Apapun hasilnya kita harus tetap bangga karena mau siapapun perwakilannya, mereka sudah menyandang nama Indonesia dan itu bukanlah hal yang mudah. Jadi gue juga berharap kalian budum-budum semua pada mendukung timnas Indonesia agar nantinya bisa mengalahkan timnas Filipina di ajang ISF dan tetap bisa melanjutkan pertandingan dari upper bracket, karena kebetulan dari upper bracket ini juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan kayak gimana nanti bakal kita lihat di hasil dari Kabrowsing kita untuk hari ini, karena kita bakal start terlebih dahulu nih ya, kebetulan dari mungkin berita yang sudah muncul dari beberapa Kabrowsing yang lalu, yaitu adalah Smart Kingdom of Legends SEA Rivals, yang dimana ini adalah sebuah turnamen yang diadakan dari Kamboja dan emang untuk region cangkupannya untuk sementara masih di Southeast Asia. Dan kalau misalkan teman-teman bisa melihat sekarang kan udah lewat untuk grup stage-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan beritanya, gua mungkin bisa simpulkan bahwa di sini ada 9 tim yang akan berlaga, dan memang 9 tim ini adalah 9 tim yang kita juga beberapa udah kenal gitu loh. Kayak Burn Flash, Falcon Esports, lalu ada I Do Not Sleep, lalu ada Impunity Cambodia, Orange Esports, MDH Esports. Terus di grup C-nya juga ada See You Soon, Slate Esports, dan juga Nightmare Esports, yang dimana hanya akan ada satu tim yang tidak melanjutkan perjalanannya, yaitu adalah MDH Esports. Gue cukup kaget sih sebenarnya kalau misalkan melihat dari hasil yang ada di bracket kali ini untuk semua teman-teman yang bertanding di Smart Kingdom of Legends dari SEA Rivals ini, karena MDH Esports ini merupakan salah satu perwakilan yang hadir dari Mekong. Dan kebetulan perwakilan dari Mekongnya ini tidak mendapatkan hasil yang maksimal di turnamen ini. Gua emang belum sempat untuk nonton dari segi grup stage-nya, karena yang pengen gua tonton tuh nanti pas udah mulai masuk ke babak playoff. Nah ini dia untuk bracketnya. Jadi ya masih dengan menggunakan sistem double elimination, yang setahu gue juga ini best of 3 rata-rata, nanti grand final baru mungkin dengan menggunakan sistem yang berbeda. Dan untuk timnya bisa kita lihat di sini kayak Burn Flash ketemu sama See You Soon, terus Impunity Cambodia ketemu sama Falcon Esports. Di lower bracket ada Orange Esports langsung ketemu sama Nightmare, dan Slate Esports dari Singapura bertemu dengan I Do Not Sleep dari Thailand. Nah ini kalau misalkan teman-teman mungkin pada mau nonton, itu ada di tanggal 16, 17, 18 Desember kalau nggak salah. Ya benar tanggalnya 16, 17, 18, ini 3 hari untuk babak playoff. Dan ini kayak, kalau bahasa guanya mah ya, ini kayak emang turnamen yang diadakan sama si Smart atau brand, apa ya, gue bilangnya brand kartu seluler, yang dimana itu emang lumayan famous untuk di Southeast Asia. Tapi emang mungkin pasarnya bukan di pasar Indonesia, cuma ya thanks to Smart kayaknya. Kalau misalkan kita melihat dari Kamboja dan region sekitarnya, termasuk di Myanmar Falcon Esports yang kita tahu sendiri dia mencuri banyak perhatian masyarakat, ini sangat perlu dipantau sekali nih Falcon Esports. Makanya nanti gue kepo banget dan gue menunggu nih. Oh ini tanggalnya salah teman-teman ya. Ini buat informasi dari Wikipedia kayaknya belum update. Teman-teman bisa lihat finalnya aja di 1970, yang dimana sebenarnya tanggalnya itu ada di tanggal 18 Desember nanti. Tapi ya inilah dia turnamen yang mungkin bisa kalian tonton di sela-sela gabut. Dan kalau dari gue sih ingin mempelajari lebih bagaimana Falcon Esports ini sebagai perwakilan dari Myanmar untuk ajang M4 nanti. Berita selanjutnya datang dari, ya ini artikelnya One Esports, dimana ada eksklusif interview bersama dengan Alter Ego Nyx dari manajernya. Gue nggak tahu ini open transfernya adalah memang karena kode-kode Alter Ego Nyx akan bubar, tidak ada tim ladies lagi untuk Alter Ego, atau gimana gue kurang tahu. Tapi kesimpulan singkat, kalau kita ngomongin soal player yang ternyata dia itu ada di open transfer untuk statusnya, berarti dia tuh masih ada kontrak. Kemungkinan terbesarnya ya dia masih ada kontrak sampai di waktu tertentu. Tapi karena mungkin beberapa pemain ini masih mau kompetitif, akhirnya ya di open transfer lah oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx. Ini penjelasannya memang benar, Nyx atau divisi MLBB Ladies kami sedang tidak aktif di beberapa turnamen. Dan jujur setelah melepaskan Fancy Nancy ke MBR, kami manajemen memutuskan untuk open transfer pemain Nyx ke semua tim Indonesia. Nah tapi gue nggak tahu nih kalau ngomongin soal buyout ya, kan ada negosiasi. Tapi ya gue juga cukup setuju kalau ada negosiasi
negosiasi buyout, dan ini memang harus diobrolin dari kedua belah pihak. Jadi ya mungkin nantinya kalau ada tim yang ingin melakukan buyout terhadap pemain-pemain dari Alter Ego Nix, mereka harus komunikasiin dulu sama manajer dari Alter Ego Nix-nya, entah ke YP, entah ke Santos mungkin kalau ngomongin soal players yang ingin di buyout. Karena memang etikanya ya teman-teman ya, etikanya ketika ada pemain yang masih di dalam kontrak dan pemain tersebut terbilang aktif atau tidak aktif tapi masih ada kontrak, biasanya kalau misalkan ingin pindah tim, ingin trial ke tim lain, setahu gua tuh emang harus di buyout dulu. Cuma ya menurut gua etika kayak gini emang sangat diperlukan. Jadi ada tim kedua selain Bigetron Esports di Mobile Legends Bang Bang yang perlahan-lahan juga mulai membuka bagaimana transparansi terhadap kontrak atau bahkan bagaimana status player tersebut. Karena kan kalau di Bigetron itu kan kayak kontrak diperpanjang ada pengumumannya, terus kalau ngomongin open transfer dan segala macam ada pengumumannya juga. Alter Ego perlahan-lahan juga menunjukkan transparansi seperti yang saat ini terjadi gitu loh, bahwa ada beberapa pemain yang open transfer dan bisa didiskusikan kok, bisa dinegosiasikan kalau misalkan nanti memang ternyata ingin melakukan buyout terhadap para pemain dari Alter Ego Nix, terutama untuk Yasin Ladies yang memang sekarang sedang perlahan-lahan berkembang dan ada kabar desas-desus. Apa itu kabar desas-desusnya? Ini dia informasi yang gue maksudkan, yaitu adalah Mobile Legends Bang Bang untuk woman team atau ladies team yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali kalau misalkan nanti akan ada akses tertentu untuk menentukan siapa perwakilan dari tim Mobile Legends Bang Bang wanita atau cabang yang bukan cabang sih, divisi wanita lah pokoknya, divisi untuk perempuan. Jadi ini perlu dipertimbangkan sekali kalau kita ngomongin soal buyout, membuyout, dan juga bagaimana transfer window untuk tim ladies yang nantinya juga sebenarnya memiliki kesempatan untuk berlaga di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Selanjutnya adalah Grand Final Mobile Legends Bang Bang ISF yang sepertinya akan menerapkan aturan tak biasa. Tapi menurut gue ini bukan aturan tak biasa, karena bukan pertama kalinya gue melihat aturan seperti ini, yaitu adalah peraturan yang dimana ini dia nih. Karena kan di rulebooknya semuanya akan menggunakan sistem best of 3 dan juga akan menggunakan Grand Final best of 5. Tapi sepertinya tim yang berhasil lolos ke fase Grand Final via upper bracket akan memulai pertandingan ini dengan keuntungan yang sangat luar biasa, yaitu adalah skor 1 poin yang artinya mereka bisa saja memenangkan 3-0 dengan bermain 2 kali saja. Jadi memang stamina yang digunakan ini agak sedikit lebih minim dan sangat menguntungkan sekali bagi tim yang ada di upper bracket untuk bermain lebih rileks, lebih santai, berpikir lebih jernih, tidak terlalu capek. Tapi nggak cuma ngomongin soal keuntungan dari upper bracket, yang dari lower bracket aja ini sebenarnya mendapatkan keuntungan untuk menentukan bagaimana urutan first pick atau ban sesuai dengan rules yang disediakan. Dan menurut gua kalau ngomongin soal rules kayak gini, ini nggak bakal jadi pro kontra. Kenapa? Karena pro kontranya ya balik lagi, ini kan sistem udah ada dari yang penyelenggara gitu loh. Kalau misalkan kita protes sekalipun, mau ngelihat referensi dari ya yang sebelah, turnamen A, Liga A, segala macem, kayak yang gue bilang kemarin, semua liga, semua kompetisi, kalau beda penyelenggara bisa jadi sistemnya berbeda. Kenapa? Gak usah jauh-jauh deh, MDL sama MPL aja, walaupun organizernya sama, walaupun mungkin powered by Muntonnya sama, tapi sistem yang diadakan MPL dan MDL itu berbeda. MPL playoffnya pakai sistem double elimination. Kalau misalkan MDL, dia pakai sistem yang dimana pemuncak klasmen 4 besar bakal punya keuntungan lebih karena bracketnya akan lebih condong ke arah kanan. Kalau gue bilangnya King of the Hills. Jadi semakin lu tinggi bracket atau kedudukannya di dalam liga, lu akan mendapatkan keuntungan lebih. Beda halnya sama MPL. Ini organizernya sama aja, yang eventnya MPL, MDL payungnya sama aja, itu bisa beda sistemnya teman-teman. Apalagi yang payungnya berbeda, ya udah pasti sistemnya akan berbeda. Dan memang setiap turnamen akan memiliki sistem yang berbeda, rulebook yang berbeda, walaupun mungkin ada beberapa referensi rulebook yang sama. Sehingga ya kita hanya bisa menerima rules seperti ini dan kita tetap hanya akan mendukung tim Indonesia apapun hasilnya, dan semoga Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan proses dan juga usaha mereka yang sudah maksimal sampai nanti hari penutupan atau grand final dari ajang ISF 2022. Selanjutnya kita semakin dekat dengan pengundian grup yang kali ini sudah diumumkan sepertinya akan ada di tanggal 8 Desember 2022. 8 Desember itu berarti ada di hari Kamis, dan itu adalah sebuah tanggal yang perlu kalian catat, jam 3 sore ya teman-teman ya. Kalau bisa kalian juga mungkin sambil nonton, atau nanti gue juga akan
mengadakan yang namanya live reaction atau ya gua record pas gua lagi nonton live streamnya. Dan inilah dia ke 16 tim yang akan bertanding dengan pool yang terbagi menjadi 2. Jadi cuma ada pool 1 dan juga pool 2. Kalau dulu kan sampai pool 3 kan di zaman M3 World Championship. Dan untuk sekarang ini berbeda karena poolnya cuma 2. Jadi ya rulesnya sebenarnya nggak ada yang berbeda jauh karena prinsipnya masih sama. Tim yang lolos dari region yang sama tidak akan berada di grup yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat drawingnya nih, Onyx sebagai pemenang dari MPL Indonesia ketemu sama RRQ Hoshi di grup A misalkan, ya mereka nggak bakal ketemu di grup A. Onyxnya di A, mungkin aja RRQ Hoshinya ke grup B, seperti itu teman-teman ya. Dan begitu juga berlaku dengan region-region yang ada perwakilannya 2, kayak misalkan kita ambil contoh Malaysia, Latam, Philippines. Prinsip B-nya, tim di pool 1 tidak akan diundi di grup yang sama. 2 tim dari MLSL di pool 2 tidak akan diundi ke grup yang sama. Jadi MLSL walaupun ya mereka ada 2 perwakilan, tapi kan mereka berada dari region yang sama. Jadi mereka bisa dipastikan tidak akan diundi ke grup yang sama. Dan prinsip yang C adalah urutan undiannya berbelit-belit. Jadi random lebih tepatnya ya. ABCD, DCBA, ABCD, DCBA. Ya nggak random sih, ini tertata sekali ya. Ya dari A ke D, abis itu dari D ke A. Gua kira kayak ABCD, DCBA, terusnya ACDB ya kan. Yang terakhir mungkin kita ambil contoh BACD gitu kan. Jadi mungkin itu menurut gua ya oke lah, masih oke lah, masih mirip sama M3, masih mirip sama M2 dan tidak ada perubahan sama sekali. Dan inilah dia peraturan pengundian grup dengan contoh yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi memang kemungkinan terbesarnya ini 3 tim dari pool 2 ini akan bertemu dengan salah satu tim dari pool 1. Gua ambil contoh ya, Blacklist ketemunya sama Falcon, ketemunya sama misalkan The Valley langsung nih ya kan. Terus terakhir ketemu sama Todak. Nah jadilah grup neraka misalkan seperti itu. Terus ternyata dari Onyx nih ketemunya sama tim-tim lain ya kan. Lalu tiba-tiba RSG Singapura satu grupnya sama RRQ Akira, sama RRQ Hoshi. Terus sama siapa? Sama misalkan sama S11 Gaming Argentina. Ya itu masih possible karena RRQ Akira dan RRQ Hoshi ini dari region yang berbeda. Jadi mereka kalau satu grup sekalipun itu tidak akan ada masalah sama sekali teman-teman. Dan itu mungkin yang harus kita pantau nih. Karena yang namanya drawing group ini adalah momen yang paling menegangkan. Siapapun bisa bertemu. Dan apalagi dengan pool yang cuma terbatas sampai 2 kayak gini, ini benar-benar mengundang sekali. Ada 1 atau bahkan 2 grup yang isinya grup neraka. Karena balik lagi mereka semuanya tim-tim yang bertanding, 16 tim yang bertanding. Ini adalah tim-tim terbaik dari negara dan juga regionnya masing-masing. Good luck untuk nanti di tanggal 8 Desember 2022 jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Catat teman-teman. Selanjutnya ada Om Munton nih yang sepertinya masuk One Esports. Ada 5 kejutan di MPL Indonesia season yang ke-11. 2 terdeteksi. Gua nggak paham sama sekali apa kodenya. Tapi yang mau gue kasih tahu adalah di sini kan ada kejutan kan. 2 terprediksi kayak gitu kan. 2 terprediksi mungkin salah satunya ada tim baru. Yang paling sering lah. Yang paling sering kalau ada MPL season baru itu kan tim baru. MDL juga tim baru. Ya paling 2 ini yang baru terprediksi. Nah, gue nggak tahu 3 laginya apa. Tapi gue akan cari tahu lebih tepatnya teman-teman. Karena kebetulan ini mungkin special mention juga untuk salah satu ordal yang terhormat karena ingin mengundang saya ke sebuah rapat yang nantinya sangat penting sekali untuk season ke-11. Jadi kemungkinan besar saya akan menunggu tanggal ya, tanggal untuk nantinya bagaimana pengumuman dari 5 kejutan ini di MPL Indonesia season yang ke-11 baru kita bisa mungkin spill dikit-dikit lah ya di ya Kabrowsing ini lebih tepatnya. Jadi pelan-pelan aja teman-teman ya. Mungkin gua ya petualangan KB pas lagi meeting, tapi yang pengen gua tanya tuh nanti media-medianya nih. Jadi siap-siap kayak One Esports, Revival, Spin Esports, esports.id, siapapun itu yang ada di sana, yang media-media yang biasanya mengulik berita, saya kulik balik ya kan. Kita tanya kira-kira nanti di M4 atau season 11 mereka predik siapa. Oh, One Esports misalkan predik EVOS, RRQ dipredik sama misalkan Spin Esports, terus nanti Revival ternyata prediknya Bigetron karena sama-sama merah. Ya who knows, kita bakal lihat reaksi para om-om media ini akan seperti apa karena gue akan hadir juga di sana. See you om. Yang terakhir sebenarnya ini berita yang menurut gue cukup menampar kita semua agar kita tuh bisa lebih memiliki etika dalam tanda kutip dan juga moral untuk menahan diri kita dalam keadaan apapun. Dan menurut gue sangat tegas sekali memang official statement dari Rebellion Zion, terutama Rebellion Esports juga yang mungkin secara spesifik ingin gua mention di sini. Mungkin gua agak sedikit terbata-bata karena yang pengen gua ambil pelajarannya dari sini. Sebelum nanti kita bakal bakal berbicara secara laki-laki ya. Gua ingin mengucapkan sorry banget untuk
korban, terutama pihak wanita yang harus mengalami kejadian seperti ini, karena gue yakin banget ini agak sedikit traumatis untuk kakaknya korban, dan gue berharap kejadian-kejadian seperti ini nggak ada lagi ke depannya, terutama di dunia e-sports. Karena jujur gue dari 5 tahun lalu, udah hampir mau 6 tahun bahkan dipikir-pikir ya, di e-sports itu gue tidak pernah kepikiran sama sekali bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi. Awalnya gue kayak mikir, ya hal-hal kayak gini mah jauh-jauhnya paling yang di luar-luar kan, di Filipina gitu kan. Di Filipina kan jatuhnya sempat ada kejadian juga tuh yang kayak gini. Cuma bedanya di kita tegas. Kenapa di kita tegas? Karena di Indonesia tuh gue senengnya ya, ini moral itu dijunjung tinggi banget. Coba kalian tengok sebelah deh yang kasusnya sampai sekarang gue nggak tahu pengumumannya apa, apakah akan dikeluarkan juga seperti ini, di disband atau di terminate kontraknya segala macamnya, karena tidak ada announcement lanjutan. Yang ada cuma kasus diselidiki, udah habis itu hilang 2 minggu lupa gitu loh, gara-gara mungkin satu dan lain hal atau drama baru. Tapi ngeliat hal seperti ini, gue sangat respect sekali terhadap Rebellion, karena mereka langsung mengeluarkan keputusan yang sangat amat luar biasa tegas. Jadi mereka nggak kayak bikin statement habis itu kayak kami akan menyelidiki lebih lanjut bla 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 bla, enggak. Tapi mereka langsung to the point, mereka langsung mengakhiri hubungan kontrak. Semoga tidak ada korban-korban selanjutnya, terutama teman-teman kita para wanita yang nantinya akan mengalami kerugian imaterial. Gue berharap yang laki-laki ya, ini yang laki-laki, jadi tolong dengarkan lah teman-teman yang laki-laki, kalian itu kalau misalkan emang udah punya duit, tolong satu hal yang paling penting daripada duit itu adalah etika dan moral. Yang menurut gue itu dua hal yang menurut gue bisa menahan kita sebagai laki-laki agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bodoh gitu loh. Karena menurut gue ini udah bukan laki-laki nakal sih. Laki-laki nakal nih ya, menurut gue ya, laki-laki nakal nih itu main bola ya kan, dipanggil emaknya maghrib kagak mau balik, laki-laki nakal ya kan. Terus misalkan kalau udah punya duit nih, jajannya itu jajan masa kecilnya dia, misalkan jajan Crash Gear, apa ya, kayak selain Crash Gear jajan Tamiya, ya itu mau bukan nakal, kayak nostalgia dikit lah lebih tepatnya. Tapi kan ya emang duitnya akan hilang untuk hal yang dia senangi, bukan untuk dalam tanda kutip lu membanggakan gaji yang mungkin emang nominalnya besar, tapi lu lupa bahwa gaji besar itu memiliki tanggung jawab yang besar juga teman-teman. Salah satunya adalah ya ego kita yang nantinya akan dipertanyakan. Apakah ego kita ini akan setara dengan gaji atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki gitu loh. Dan jangan sampai kalian ketika udah kenal duit, kalian nggak kenal sama diri kalian sendiri, yang dimana kalian udah diajarin sama orang tua pasti soal sopan santun, soal etika, moral dan segala macamnya, tapi kalian lupa karena kalian punya uang gitu loh. Don't let money change you. Itu adalah sebuah quotes dari Google yang emang ada di mana-mana dan emang harus kita tanamkan dari dini, dari kecil gitu loh. Karena kalau misalkan nanti kalian tiba-tiba ucuk-ucuk gede punya duit, gue akan bilang gue juga norak waktu gue pertama kali gajian kali ya. Karena pas pertama kali gajian, gue tiba-tiba duit gue hilang. Kenapa? Karena ya gue jajan dan segala macem. Gue ngebeli masa lalu gue yang dimana itu sangat tidak worth it banget untuk melihat ke depannya, karena wow duit udah tiba-tiba habis dan segala macam. Tapi emang menurut gua dengan lu ngomongin gaji, apalagi gaji itu sensitif, duit itu udah why banget sih, udah kayak apa sih, kagak ada bahasan lain apa. Kalau lu salah tuh lu minta maaf gitu loh, bukan lu malah ngeyel gitu loh. Dan ya emang sih moral, etika terutama ya, itu minta maaf itu memang tidaklah mudah teman-teman. Dan gua sangat mengetahui sekali bahwa memang kalau ada yang salah ya udah minta maaf. Dan gue berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan kita jadikan pelajaran. Yuk, lebih tepatnya kita harus bersyukur karena kejadian ini bukan jatuh ke kita lah yang masih pada nontonin video ini, atau mungkin teman-teman e-sports gue juga yang masih berkarir ke depannya. Karena kalau lu mau tahu, e-sports itu tuh kayak kolam kecil, tapi isinya ikan-ikan besar yang luar biasa banget. Dan gue memang bagian dari ikan kecilnya yang berada di kolam kecil tersebut. Tapi gue paham banget etika bekerja di e-sports. Jadi teman-teman juga harus mengutamakan yang namanya etika, baiklah kepada siapapun dan dimanapun, karena nantinya kebaikan juga akan datang kepada kalian. Gue yakin orang-orang baik tuh ya punya masa lalu yang baik juga, mau ke siapapun itu, mau ke manapun itu, dan mau dimanapun itu dia melakukan kebaikan. Yang penting ada niat baik, pasti kebaikan datang juga kok. Agak deep emang moral of the stories dari video kali ini, karena gue cukup sedih melihat aduh kok ada kejadian kayak gini, e-sports lagi naik-naiknya gitu loh. Yang menurut gue sangat disayangkan sekali nantinya. Yang gue takutkan nih, orang-orang di e-sports ini udah bertahun-tahun ya kan membangun e-sports, mulai dari production, orang belakang layar dan segala macamnya. Terus tiba-tiba namanya jadi tercoreng gara-gara satu dan lain hal-hal yang seperti ini, dikarenakan ya baru nih bisa dibilang oknum kan. Ya karena kita yang di sini ya termasuk gua juga, gua mencoba untuk
mengambil atau membuat sebuah skema e-sports ini dari POV yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Dan gue berharap kalian juga bisa mengambil pelajaran dan belajar dari kejadian seperti ini agar tidak terjadi di kalian. Gue KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.